Baik, selamat pagi. Saya Cleopatra Angel Tahapari dari Hubungan Internasional 2018. Saat ini akan menjelaskan tentang politik dan pemerintahan yang dianut oleh negara Vietnam. Baik, berikut penjelasannya. Baik, sebelum masuk kepada penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian politik dan pemerintahan. Seperti yang diketahui, politik merupakan proses terbentuknya kekuasaan dalam masyarakat dan kemudian terbagi, yang berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Kemudian, pengertian pemerintahan dapat mencakup artian secara luas maupun secara sempit. Secara luas, artian pemerintahan mencakup aparatur negara yang meliputi setiap organ-organ, badan, maupun lembaga dan alat kelengkapan negara yang menjalankan setiap aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lalu, dalam artian sempit, setiap aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang hanya dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Baiklah, jadi Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. Dalam kawasan Asia Tenggara sendiri pun tidak hanya ada Vietnam saja, tetapi ada beberapa negara lainnya, yaitu antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Namun dalam kesempatan kali ini, saya hendak menjelaskan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh negara Vietnam. Republik Sosialis Vietnam atau yang lebih dikenal dengan Vietnam, tadinya sejak abad 11 sebelum Masehi sampai abad 10 Masehi, mayoritas berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Cina. Tahun 939 Masehi, Vietnam merdeka secara politis dan mulai menggunakan Champa sebagai nama negara. Pada 2 September 1945 di ibu kota Hanoi, Vietnam, Presiden Ho Chi Minh telah membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan kepada dunia tentang lahirnya Negara Republik Demokrasi Vietnam, negara buruh dan tani yang pertama di Asia Tenggara. Selama 70 tahun ini, proklamasi kemerdekaan yang menegaskan hak menentukan nasib sendiri, hak dapat hidup secara layak dari bangsa Vietnam, tetap punya nilai sejarah dan zaman yang mendalam hingga Vietnam saat ini. Republik Sosialis Vietnam adalah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis saja yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Sebagai negara sosialis dengan sistem satu partai, pemerintahan Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri, di mana Partai Komunis Vietnam atau disingkat PKV sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menetapkan hubungan luar negeri Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara yang menganut paham komunisme. Tentu saja hal tersebut sudah tidak lagi asing bagi penduduk dunia ya. Sistem pemerintahan di negara ini menggunakan sistem partai tunggal seperti di negara Cina. Vietnam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkannya melebur dalam sistem perdagangan bebas dunia. Tetapi secara politik, ideologi negara tersebut tetaplah komunis, sebab kekuasaan pemerintah negara tetap dikontrol oleh Partai Komunis Vietnam, sehingga kepemilikan pribadi atas pertanian dan perusahaan, deregulasi serta investasi asing masih diatur oleh pemerintah.
Meskipun negara ini tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Peran presiden sebagai kepala negara tidak pernah lepas dari bantuan seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi Perdana Menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Vietnam memiliki sebuah lembaga yang berperan sebagai perumus undang-undang pemerintah, Parlemen Unikameral. Lembaga tersebut bersama Majelis Nasional Vietnam, National Assembly of Vietnam. Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai negara Vietnam beserta politik dan sistem pemerintahan yang dianut. Demikian, terima kasih.